Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arnal Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah fi arkani ad-din wa ma'na syahadati arkanul din thalatha al-islam wal iman wal ihsan wa hiya allati sa'ala anha Jibrilu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu fi suratil A'rabi wa muduri kathirin minas sohaba falamman sorofa qala lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam aina rajalu falam yajidu faqala zakum jibrilu ja'akum yu'allimukum amradinikum. Islam. Al-islamu huwal qiyadulil ahkami syar'iyyati amaliyah allati ja'a biha sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah tentang rukun agama dan makna syahadatain atau dua kesaksian. Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Hal ini ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu dia datang dalam bentuk seorang Arab pedalaman, diantaranya banyak para sahabat. Pada saat dia meninggalkan ruang, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, di manakah orang itu? Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Maka beliau SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Yang pertama Islam. Islam adalah tunduk kepada hukum-hukum syariat praktis yang disampaikan oleh junjungan kita Muhammad SAW. Wa iradatihi qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wa huwal ghaniyul hamid fahuwal wahidul munfaridu bihalqi jami'il asya wa biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa alladhi minhu bada'a kullu syai'in wa ilaihi ya'ud la yahfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfil sudur ya'lamu sirri wa ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa makna asyhadu an Muhammad Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah a'lamu wa atahaqqaqu wa atakanu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf fil Quraisy Rasulullah min indillah arsaluhu wa ila kafatil khalqi bidini Islam fayajibu alaina iman nubihi wa tasdiqu bikulli ma ahrobihi anillahi ta'ala min umuriddin wa dunya wal akhirah. Berfirman, hai para manusia, kalian fakir kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka dia adalah yang maha esa dan maha tunggal dalam terciptanya seluruhnya. Di tangan kerajaan segala sesuatu, darinya segala sesuatu bermula dan kepadanya segala sesuatu kembali, tak tersembunyi darinya segala sesuatu yang terdapat di bumi dan langit. Dia mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dada atau hati. Dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Apakah Tuhan yang tercipta tidak mengetahui, sedangkan dia maha halus lagi maha waspada?
Makna aku bersaksi kepada Nabi Muhammad bahwa utusan Allah. Makna aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah aku mengetahui, mendalami, meyakini dan hatiku, dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa sesungguhnya junjungan kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi adalah utusan dari sisi Allah. Dia mengutuskan kepada seluruh makhluk dengan membawa agama Islam. Maka diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya, membenarkan semua yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara agama dunia dan akhirat. Mabadatil minas sira an-nabi ya waqad wulidu sallallahu alaihi wasallam bil maladil amin makatal mukarrama wa tuwaffi abuhu abduwa wa huwa bi batni ummi wa kafalahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muthalib bin Hashim wa ardahatu ummuhu Aminatu bintu Wabhi bin Zahrata bin Hakim thumma arka'athu suwai batu aslamiyah thumma halimatus sa'diyah walamma balagha minal umri sita sini nama tats umuhu Aminatu bintu Wahbin thumma mata jadahu Abdul Muthalib wa kafalahu amhu syakiku Abu Thalib wa dhaharat lahu sallallahu alaihi wasallam fi ayami si bahu alamatun katsira tadullu ala annahu sayakuna lahu sya'nu azim. Falamma balagha arba'ina sanatan anzalallahu alaihi biwasitati amini Jibril alaihissalam fa qaulahu ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam thumma tataba'ul wahyu wa amaruhul wahu bit tablighi ilan nas kaffatan fabalagha risalah wa adda. Ringkasan sejarah Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota yang aman Mekkah dan Al-Mukarramah. Ayahnya wafat saat beliau masih di perut ibunya. Lalu kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim memelihara dan merawatnya. Ibunya Aminah binti Wahab bin Zuhra bin Hakim menyusuinya. Lalu beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah dan kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika beliau mencapai usia 6 tahun, ibu beliau Aminah binti Wahab wafat. Kemudian wafat pula kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lalu pamannya yang bernama Abu Thalib yang merupakan saudara sekandung ayahnya memeliharanya. Di masa kecilnya tampaklah pada diri Muhammad SAW tanda-tanda yang banyak yang menunjukkan bahwa dirinya kelak akan memiliki kedudukan yang agung. Ketika mencapai usia 40 tahun, Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril yang terpercaya. Bacalah dengan namamu Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia yang mengajarkan melalui perantara pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui. Lalu wahyu demi wahyu turun berkelanjutan. Al-amanatu wa sadaqahu wa amana bihi man sabaqat lahu minallahi sa'ada wa kadzabahu man haqqas alaihi syaqawah wa aqama bi wa kataba nuzuli
wahyi salasa asrota sanatan summa adina Allahu lahu bil hijrati ilal madinatil munawwarah faha jaramin watonihi makkatal mukarramata ilal madinatil munawwarah wasituhu salasun wa khamsuna sanatan wa ba'dal hijrati ilal madinah amaruhu wa bi qitalil kuffarid ladina riladi mana'uhu min qabli risalati rabbihi wa tata alaihi wa ahrajuhu min watonihi fajahada binafsihi wa jahada ma'ahu ashabuhu haqqal jihad hatta ja'a nasrullahi wal fathu wa dakhalan nasu fi dinillahi afwajan wa hina idil dihtarawahu ilaihi wa habba liqa'ahu faqadahu ilaiha. Dan Allah memerintahkannya agar menyampaikan kepada seluruh manusia. Maka beliau pun menyampaikan firman-Nya dan menjalankan amanah orang-orang yang membenarkan dan beriman kepadanya adalah mereka yang ditentukan dalam ilmu Allah sebagai orang-orang yang bahagia. Dan mereka yang mendustakan adalah orang-orang yang bagi mereka yang celaka. Setelah turun wahyu yang pertama tersebut, beliau Muhammad SAW bermukim di kota Mekah selama 13 tahun. Lalu Allah mengizinkan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka beliau pun hijrah meninggalkan kota kelahirannya Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah di usia 53 tahun. Setelah hijrah ke Madinah, Allah memerintahkannya untuk memerangi orang-orang kafir yang menghalangi dalam menyampaikan pesan Tuhannya dan menyerangnya serta mengusirnya dari tanah kelahirannya. Maka beliau berjuang dengan dirinya dan begitu pula para sahabatnya berjuang bersamanya dengan gigih hingga pertolongan Allah dan fath atau kemenangan saat berhasil merebut kota Mekah. Manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Di saat itu Allah memilihnya agar kembali kepadanya dan Allah ingin berjumpa dengannya, maka dia mencabut ruhnya agar kembali kepadanya. Beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah pada umur 63 tahun. Wafat pada bulan Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Beliau Muhammad SAW dikubur di rumahnya di kota Madinah. Namun beliau hidup di dalam kuburnya mendengar sholawat orang-orang yang bersolawat kepadanya dan ucapan salam orang-orang Islam kepadanya. Wahai Allah, limpahkan sholawat dan salam serta keberkahan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan sekeluarganya. Wa qad fadaluhu Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'il khalqi wa ja'aluhu khatamal anbiya'i wal mursalin wa ja'ala ummatahu khaira ummatin uhridat linnas wa umira bita'atihi wa tibaihi qala ta'ala fi haqqi qul in kuntum tahibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fayajibu alaina annaf ala kullama amarona bihi hada rasulu karimu wa anantahi amma
nahana anhu min kulli fi'lin damim likai nakuna minal ibadi muti'ina muqarrabina indallah wafakana wa hulida lika bimahdi judihi wa fadlihi amin. Allah telah mengutamakannya di antara seluruh makhluk dan menjadikan sebagai penutup segala kenabian dan kerasulan. Allah menjadikan umatnya sebagai umat yang terbaik yang dimunculkan di tengah-tengah manusia dan memerintahkannya umat agar menaati dan mengikutinya. Tentang kedudukan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Dia Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang telah diberikan kepada kalian oleh Rasul, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagi kalian, maka tinggalkanlah. Maka diwajibkan bagi kita agar melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Sang Rasul yang mulia ini kepada kita, dan meninggalkan segala perbuatan tercela yang dilarangnya, agar kita menjadi hamba yang taat dan dekat di sisi Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita atas semua yang atas semua itu dengan pemberiannya yang murni dan keutamaannya. Amin. Iqamah sholat. Ats-tsani min arkanil Islam iqamati sholati ayil ityani biha alal wajhi al-mardi wa adauha fi awqatihal ma'rufati bi arkaniha wa syurutiha wa najannuhu mudtilatiha ma'al muhafadati ala huduri qalbi wal khusyu'i fiha wa hiya dhuhru wal asru wal mahribu wal isya'u wal subhu. Qala ta'ala. Mendirikan sholat. Rukun kedua dari rukun-rukun Islam adalah mendirikan sholat, yaitu mengerjakan dengan cara yang diridhoi dan melaksanakan di waktunya yang telah diketahui, disertai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya, disertai dengan menjaga hati agar selalu sadar dan khusyuk saat melakukannya. Sholat itu adalah duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus sholat wa qala inna sholata kanat alal mu'minin na kitaban mauqutan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu sholawati katabahunallahu ala ibadi fi yaumil wallati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Didirikan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman dan suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Beliau Muhammad SAW bersabda, ada 5 yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya dalam sehari semalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Ita'a zakat. As-salisu min arkanil Islam ita'u zakati ay ita'uhalil mustahiqina laha minal asnafis samaniyati madkurina fi qawlihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina wa alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal harimina wa fi sabilillah wa ba'ni sabil wa faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Qala ta'ala wa atu zakat wa huwa amru lil wujubi. Mengeluarkan zakat.
Rukun ketiga dari rukun-rukun Islam adalah mengeluarkan zakat, yaitu memberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dari 8 golongan yang telah disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil atau pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya agar masuk Islam, budak-budak, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah zakat. Ini adalah perintah wajib. Saumu Ramadana Ar-Rabi'u minal askanil Islam. Saumu Ramadana wa huwa syahrul tasi'u min syuhur as-sanatil arabiyyah. Wa saumu huwa al-imsaku anil a'li wasyarbi wa ghairiha minal muftirati minal ulu'il al-fajri ila hurumi syamsi biniyati mahsus sotin. Wasaumu Ramadana wajibu alal muslim al-balih wal akili wal mutiki lis-saum at-tahiri anil haidi wan nifas ghairil musafir. Qala ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa Ramadan. Rukun keempat dari rukun-rukun Islam adalah puasa Ramadan. Bulan ini adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri serta hal-hal yang membatalkannya, dari terbit waktu fajar hingga tenggelamnya matahari disertai niat tertentu. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi orang-orang Islam yang baligh, berakal, memiliki kemampuan berpuasa, suci dari haid dan nifas, dan tidak melakukan perjalanan jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu hendaklah berpuasa, maka mereka yang sakit dan dalam perjalanan, maka mereka boleh menggantikannya di hari-hari yang lain. Hajjul Baiti. Al-khamisu min arkanil islami hajjul baiti ay qasdul baiti harami linnusuki wal ibadati. Qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjal baita anil istata'a ilaihi sabil fala yajibu illa 'alal mustati'i. Haji menuju Ka'bah rumah Allah. Rukun kelima dari rukun-rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji, yaitu menuju ke Baitul Haram atau rumah suci Baitul Haram dengan tujuan bermanasik dan beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menunaikan ibadah haji itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. Maka ibadah haji ini tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu saja. Al-imanu wa huwa nusani min arkani dini huwa tasdikul qalbi biha ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah rukun kedua dari rukun agama. Definisi iman adalah pembenaran dari hati atas apa yang disampaikan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arkanul imani sitatun. Autu'minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa
wa bil qadri khairihi wa syarihi minal lillahi ta'ala. Rukun-rukun iman. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan ketetapan yang baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal imanu billahi wa huwa antu mina wa tusaddiqa bi anna Allah ta'ala mawjud wa annahu wahidun wa annahu mutasifu bi kulli kamal munazzahu an kulli naqsin wa annahu fa'ilul muhtaru al-fa'alu lima yuridu wa la tajri fi mulkihi illa ma yusha'u. Asani antu mina bi malaikatihi la antu saddiqa bi anna Allahu khalaqa malaikatan min nuri la yaquluna wa la yashrabuna wa la yanamuna wa la ya'suna Allahu ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'maruna wa la yasudun wa la inasa wa hum katsiruna la yuhsi atadahum illallahu ta'ala wal wajibu ma'rifatuhum minal malaikati asyaratun wa hum Jibrilu wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malaikun wa Ridwan. Pertama, beriman kepada Allah, yaitu beriman dan percaya bahwa Allah SWT Maha Ada dan Maha Esa, dan Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dia Maha Suci dari segala kekurangan, Maha berkehendak dan memilih, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaannya kecuali yang Dia izinkan. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang yaitu percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka dan melaksanakan segala perintahnya. Mereka tidak berjenis kelamin sebagai laki-laki atau perempuan, dan jumlah mereka banyak sekali, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang wajib diketahui ada 10. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. As-salisu antu mina bi kutubillah an aitu saddiqa bi anna Allahu anzala kutuban ala rusulihi wa minha suhuful Khalilu Ibrahim wa suhuful kalimu wa Musa alaihi salam wal wajibu ma'rifatuhu minal kutubi arba'atun at-tauratul al-munzalatu ala sayyidina Musa wal injilu wal munzalu ala sayyidina Isa wa zaburu wal munzalu ala sayyidina Dawud alaihi salam wal furqanu wa huwal qur'anu munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, diantaranya adalah lembaran-lembaran Ibrahim atau Ibrahim al-Khalil atau kekasih Allah, dan lembaran-lembaran Musa al-Kalim yang berdialog langsung dengan Allah. Kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4, yaitu kitab-kitab itu adalah Taurat yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Isa, kitab Zabur yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Daud, dan Al-Furqan atau pembela yang benar dan batil
yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Ar-Rabi'u antu'mina bi rusulillah an tusaddiqa bi anna Allah ta'ala arsala rusulan li hidayatin nasi wa irsyadihim ila ma fi salah ma'asyihim wa ma'adihim wa hum katsiruna awaluhum abul masyari Adamu alaihi salam wa akhiruhum sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wajibu ma'rifatuhum khamsatun wa isruna wa hum Adam wa Idris wa Nuh wa Hud wa Sholih wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Lut wa Ayyub wa Syu'aib wa Musa wa Harun wal Yasa wa Dzulkifla wa Dawud wa Sulaiman wa Ilyas wa Yunus wa Zakaria wa Isa wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Yang keempat, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan membimbing mereka kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikan dari kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka berjumlah banyak. Rasul yang pertama adalah bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam. Sedangkan Rasul yang terakhir adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Rasul. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Al-Yasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada mereka semuanya. Al-Khamisu autu'mina bil yaumil akhir ay tusaddiqa bi annahu sayati yaumul yajma'uwahu fihil awali wal akhirina lil jazai wal hisab yaumul yakumun nasu lirabbil alamin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu wa yajibu tasdiqu bima yakunu fihi minal harf wan nash wal mizan wasirat wal hisab wal haud wal jannata wan nar wa ridalika mimma warada fil Qur'an aw baro bi sayyidina waladil adnana sayyidina Muhammad as-sadiqul masduku sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu autu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi minal lillahi ta'ala au tusaddiqa tasdiqa jaziman bi annahu la yakunu kani'un fil ardi wala fis sama'i illa bi qada'illahi wa taqdirihi masyaallahu kana wa malam yasha lam yakun. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat, yaitu percaya bahwa datang hari Allah akan mengumpulkan di dalamnya manusia yang pertama hingga akhir untuk menerima balasan dan perhitungan. Bagi manusia dibangkitkan terhadap Tuhan alam semesta. Barang siapa beramal baik sekecil-kecilnya maka dia akan melihat dan barang siapa beramal buruk sekecil-kecilnya maka dia akan melihatnya.
diwajibkan bagi kita percaya atas kejadian dikumpulkannya kelak manusia, kebangkitan, timbangan amal, jembatan Sirat, hisab atau perhitungan amal, telaga haud, surga, neraka, dan hal-hal yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disabdakan oleh pemimpin anak Adam atau kakek Nabi Muhammad SAW, junjungan kita Muhammad yang benar dan dibenarkan subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Keenam, beriman kepada ketetapan yang baik atau buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu percaya dengan benar-benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi dan langit kecuali dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Apa yang dihendaki oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Al-ihsanu wa huwa ruknu salisu min arkani dini huwa kama warada fihi hadisi as-sahih an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala ta'ala alam tara annallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu minnah wa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la satin illa huwa sadisuhum wa la adna min dalika wa la aktsara illa huwa ma'hum ainama kana summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Fayambahi lil mu'mini an yuraqiballahu ta'ala wa ay yu'addi ibadatihi ala wajhil ihsani fa innallaha yuhibbul muhsinin wa innahu la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Ihsan adalah rukun ketiga dari rukun agama. Definisinya sama dengan yang diriwayatkan di dalam hadis, kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia di antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan di antaranya 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan di antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hendaklah setiap orang yang beriman waspada terhadap Allah, yang selalu memantau dirinya dan melaksanakan ibadahnya disertai ihsan, sebab Allah menyukai hamba-hambanya yang berbuat ihsan atau kebajikan, dan Dia Allah tidak akan menghilangkan pahala mereka yang berbuat amal yang baik. Al-Babu Tsani. Al-haidu huwa damu warijul lil mar'ati lati balaghat tis'a sinina fa aktsara ala sabili as-sihhati fil awqati mahsusa wa huwa kama fil hadits syai'un katabahu wa ala banati Adam. Famata ra'atil mar'atu lati balaghat asinina fa saradaman minal farji wa jahba alaiha antam ta'ni amina sholati wa saw wa yahrumu ala jahwa sawaun kanat damu asuda au ra'af au bihi kudratu di anna
sufratu wal qudrata haid Tuma ini istarom yauma walalati au ay arba'a wa isrina sa'atan taba'annahu atama haid wa ini nakut qabla mudhi alai walam ya'ud fi muddati sata asyara yawman min duhurihi tabayyana annahu dama masatin fayajibu alaiha qada'u sholati allati tarakatha. Bab kedua tentang hukum-hukum haid, nifas dan seputar dua masalah tersebut. Haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih untuk kesehatannya di waktu-waktu tertentu seperti yang disebutkan dalam hadis, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi anak-anak wanita Adam. Jika seseorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih melihat darah pada kemaluannya, maka wajib baginya mencegah dirinya dari sholat dan puasa. Diharamkan bagi suami yang menggaulinya darah yang bisa berwarna hitam, merah, kuning, dan kecoklatan, sebab warna kekuning-kuningan itu atau kecoklat-coklatan adalah haid. Lalu jika darah itu berlanjut selama sehari semalam, yaitu 24 jam atau lebih, maka darah itu disimpulkan adalah darah haid. Tapi jika darah itu terputus sebelum hari semalam dan tidak keluar lagi hingga 15 hari terhitung dari mulai sejak munculnya darah itu, maka darah itu adalah darah penyakit. Maka diwajibkan baginya jika darah penyakit untuk mengganti sholat dan puasa yang ditinggalkan. Puasa yang ditinggalkan karena haid juga wajib diganti. Namun jika darah itu waqada'u shaumi alladhi tarakatu ummah idza qabla yaumi wal lailati walakinnatu fi yaumi tsani aw ma badahu ila tamami khamsata wa asyara yauman wa takallamat bil adihi arba'un wa isruna sa'atan fal yami'u haidan bisyarti an la yazidamu ala khamsata asyara man wa illa fatajri fiha ahkamu mustahadah. Terputusnya sebelum sehari malam tetapi keluar lagi di hari kedua atau berikutnya hingga batasnya 15 hari, dan jika dijumlahi semuanya 24 jam, maka seluruh darah yang keluar itu darah haid, tetapi dengan syarat darah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih, maka berlaku bagi darah hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Akullu haid wa holibul aksar. Akullu haid yaumu wa lailatun ay daruhuma wa huwa arba'un wa isruna sa'atan ma isoli adami muqtadi bihaitsu law mudiat kunnatun au nahnu law latalaw wahasat wa holibahu situn sab'un wa aksaruhu khamsata wa asyar yauman fala nafsudamu an yaumil walailati au zata ala khamsata asyara bi fawaiz istihado. Batas-batas waktu haid yang tersedia, yang umum dan yang terbanyak. Paling sedikit waktu haid adalah sehari semalam. Batasan keluar darahnya selama sehari semalam yaitu 24 jam terus menerus keluar darah yang normal. Ukurannya jika diletakkan kapas atau yang sejenis itu pada kemaluan, maka didapati darah pada umumnya waktu haid adalah 6 atau 7 hari, sedangkan yang terbanyak waktu haid selama 15 hari. Jika darah yang keluar kurang dari sehari dan semalam atau lebih dari 15 hari dan malamnya, maka itu adalah darah istihadah. An-nifasu huwa damul
hariju akibul wiladati wa akalu zamanihi lahdutu wa holibuhu arbauna yauman wa aksaruhu sitatu yauman falau jawazat damu sitina yauman fahuwa istihado. Nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Paling sedikit waktu nifas adalah setetes darah. Pada umumnya waktu nifas adalah 40 hari, sedangkan yang terbanyak waktu nifas adalah 60 hari. Jika darah yang keluar melebihi 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Aqlu duhri bainal haidotaini. Aqlu duhri bainal haidotani khamsatu asyara yaumal bilaya wala hatta sarihi falau hadas sab'an wa in qata'a damu asru thumma ada fahuwa istihada li'annahu lam yamdi bainal haidotaini. Akulu duhri amma duhru ladhi bainan nifasi wal haudi wa aqalluhu lahdatu wallahu a'lam. Paling sedikit batasan waktu di antara dua haid. Paling sedikitnya batas waktu sucinya seorang wanita dari haid lalu bertemu haid berikutnya adalah 15 hari dan malamnya. Tidak ada batasan tertentu bagi waktu terbanyaknya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 7 hari lalu terputus selama 10 hari kemudian mengeluarkan darah lagi, maka yang keluar setelah 10 hari adalah darah istihadah. Hal itu disebabkan darah yang keluar sebelum mencapai batas paling sedikitnya suci di antara haid yang satu dengan haid berikutnya, yaitu 15 hari. Sedangkan batas suci antara nifas dan haid paling sedikit adalah paling sedikitnya adalah sesaat, walau sesaat. Allahu a'lam, atau Allah yang Maha Tahu. Al-istihadah hadatsu daimun wa huwa damu khariju fi khairi ayami al-haidu wa khairi ayam an-nifas annakisu an yaumil wa lailatin fil haidi wa hukmul mar'atil mustahadha annaha tahiratun fatajibu alaiha sholatu was-shaum wa yajuzu li zawjiha ityanuha wajibu alaiha idza aradati sholata antah silafar jaha wa tahsuhu binahwi kunatin wa ta'sibahu in lam tata'addamu bihima wala yajibu alaihal hasbu illa ini ihtajab ilaiha wa kanat khayra shaimatin fa illam tahta ilaihi aw kanat shaimatan aw ta'addad bihi fala yajibu bal yahzu ma shaimata tarku thumma wadau wa yakunu jami'u ma dzukira ba'dal wala budda aidan fi wudu'iha minal muwala bi'aidah sila tsani qabla jafafi awal. Darah istihadah adalah hadas yang berkelanjutan, yaitu darah yang keluar di selain batasan waktu haid dan nifas atau kurang dari sehari semalam di waktu haid. Hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah ia dihukum suci, maka tetaplah diwajibkan baginya sholat, puasa, dan dibolehkan bagi suami untuk menggaulinya. Diwajibkan baginya jika ingin mengerjakan sholat agar membersihkan kemaluan terlebih dahulu dan menyambatnya dengan semacam kapas yang mengikat kepada kain jika tidak terganggu. Dengan kapas dan kain
mengingat itu dia tidak diwajibkan menyumbat kemaluan kecuali pada saat diperlukan dan tidak dalam kondisi berpuasa. Tetapi jika tidak perlu baginya menyumbat kemaluannya atau dalam kondisi berpuasa atau terganggu dengan hal itu, maka tersaji tidak wajib baginya. Bahkan bagi wanita yang berpuasa tidak boleh menyumbat kemaluannya. Kemudian setelah itu diwajibkan baginya berwudu. Semua kewajiban tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu sholat, dan diwajibkan pula berwudu agar mualah, yaitu mengguyur anggota wudu yang kedua sebelum air wudu pada anggota wudu yang pertama kering. Ma yahrumu bis wan nifas. Yahrumu bis haidi wan nifas asitatu umuru lati tahrumu bil najabati wa hiya sholatu wa tawafu wa masu wa hamluhu wa lubtu fi masjid wa qira'atu qur'ani bi qasdil qira'ati wa yuzadu alaiha fala yajuzu laha saumu wahya an wala tahidu minhu wal bihi wal mururu fil masjidil in haqit au tibita wal istimta'u bima baina surati warrokbati ay yahrumu alaiha antumakina jahaminat tamattu ibhima bima baina surati warrukti bimi au khairi hatta nadhuru ila ma baina syau'i min khairi halil fayajibu alaiha an tamtani'a minhu inna talabaha wa tahruba minhu idza aradat tamat tu'a biha fi halil haidin wan nifas. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil kul huwa adan fa'ul nasif wala taqrabuhunna hatta yahruna fa'idha taharuna fa'tuhunna min haitsu amarukum wa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pamatang qata'a damu wah salat falaha tamkinuhu dalik min dalik. Hal-hal yang diharapkan pada saat haid dan nifas. Diharapkan bagi wanita yang haid dan nifas 6 hal, yaitu hal juga yang diharapkan bagi orang-orang yang sedang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf atau Al-Quran, berdiam diri di masjid dan membaca Al-Quran dengan tujuan bertilawah. Di samping itu bagi wanita haid terdapat tambahan hal-hal yang diharamkan puasa, yaitu tidak diperbolehkan bagi wanita berpuasa dalam kondisi haid atau nifas. Jika dilakukan maka tidak sah puasanya, bahkan berdosa. Tidak diperbolehkan juga melewati masuk ke dalam masjid. Masuk ke masjid walaupun berjalan dengan satu arah, tidak berhenti atau berbalik arah masuk. Tidak diperbolehkan menikmati di antara pusar dan lutut, yaitu diharapkan bagi wanita membuka kesempatan bagi suaminya untuk menikmati di antara pusar dengan senggama atau lainnya. Bahkan diharapkan memandang di antara pusar dengan syahwat tanpa penghalang. Diwajibkan baginya agar menolak jika suami ingin belinya dan menjauh dari suami jika suami ingin menikmati bagian itu di saat dia sedang kondisi haid atau nifas. Allah SWT berfirman, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauh bila istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah
menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kapanpun darah haidnya terputus lalu ia mandi wajib, maka diperbolehkan baginya hal yang di atas. Diharamkan pula bagi wanita berdusta tentang masalah ini, lalu mengucapkan kepada suaminya, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan haid, agar suami tidak mendekatinya. Hal itu seperti diharamkan pula bagi wanita tidak memberi kabar bahwa dia sedang dalam kondisi haid jika dia memang dalam kondisi haid. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melaknat wanita al-Khosyi'ah dan al-Muhaisah. Berkata sebagai ulama, al-Khosyi'ah adalah istilah bagi wanita yang tidak memberitahu suaminya bahwa dirinya sedang haid agar suaminya mendatanginya dan menggaulinya, sedangkan al-Muhawisha adalah wanita yang tidak haid dan berdusta kepada suaminya dan berkata, aku sedang haid. Tanbih, idza kanat mar'atu tahiratu minal wanifas tsumma taradu 'alaiha ahaduhuma ba'da liwaqti sholati wa qad minal zamanu jum'inuhu fi sholati fi walam tusalliha fa wajibu 'alaiha idza min tuwa nifasu an tilka sholati li'annuha qad 'alaiha wa tamakkanat min fi'liha wa lam taf'alha wa hadha yusamma wa idza kanat yu'am suwa dam qabla zurudi waqti sholati minal nundu 'alaiha badatu bi tilka sholati in kanat tu muttasi'an wa illa fayajibu 'alaiha qada'u tilka sholati allati in kanat damu wa qad baqi min waqtiha hatta qad rutta birati ihram wa kama yajibu qada'u tilka sholati allati qablaha in kanat tujma'u ma'aha takhiran kal dhuhri wal maghriba fa in kanat sholatu lati qablaha la ma'aha kal fajri wal asri fala tajibu qada'u zatil waqti faqat wa hadha yusamma zawalul mani'ah. Peringatan, jika seseorang wanita suci dari haid dan nifas lalu tiba-tiba datanglah salah satu di antara keduanya haid atau nifas setelah waktu sholat dan telah lewat dari waktu sholat itu beberapa saat yang seharusnya kemungkinan dia untuk melakukan sholat tersebut, namun ia tidak melakukan sholat, maka wajiblah baginya setelah sucinya nanti dari haid atau nifasnya untuk mengqadha sholat yang terlewat, sebab dia telah wajib di waktu itu melaksanakan sholat tersebut dan memiliki waktu untuk mengerjakannya, namun tidak dilakukan. Kondisi semacam itu disebut dengan istilah turumul mani atau datangnya penghalang. Jika wanita yang haid atau nifas terputus darahnya sebelum keluar waktu sholat di antara 5 sholat fardu walaupun sebentar, maka diwajibkan baginya segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak cukup, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut yang datang pada saat darahnya terputus atau suci masih tersisa waktunya, walaupun hanya tersisa untuk takbiratul ihram. Seperti halnya diwajibkan baginya mengqadha sholat tersebut, maka diwajibkan pula baginya untuk mengqadha sholat sebelumnya jika sholat tersebut dengan sholat sebelumnya adalah sholat yang bisa dijamak takhir seperti sholat zuhur dan maghrib. Jika sholat sebelumnya bukan sholat yang dijamak takhir seperti subuh atau asar, maka tidak diwajibkan mengqadha sholat sebelumnya, tetapi hanya diwajibkan mengqadha sholat yang ia tinggal
di waktunya. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah zawalul mani atau hilangnya penghalang. Shadaqallahul adzim.